Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahriani Siregar, NIM 201201165. Di sini saya akan menjelaskan tentang klasifikasi iklim. Jadi, klasifikasi iklim adalah penamaan iklim suatu wilayah berdasarkan pada sifat-sifat yang sama dari faktor penentuan iklim atau unsur-unsur iklim. Klasifikasi iklim merupakan suatu metode untuk memperoleh informasi iklim di suatu wilayah dalam bentuk yang umum dan sederhana. Klasifikasi iklim dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol dan peta iklim sehingga mudah membedakan dan menggunakannya. Klasifikasi iklim sama berguna untuk mengetahui jenis-jenis tanaman atau ternak yang cocok di suatu tempat. Penentuan pola tanam, perencanaan perkebunan dan peternakan. Klasifikasi iklim ini terbagi menjadi 3, yaitu klasifikasi iklim Köppen yang didasarkan curah hujan, temperatur, dan vegetasi yang dikhususkan pada satu daerah dan didasarkan pada iklim. Yang kedua itu ada klasifikasi Schmidt-Ferguson. Dia itu dihitung bulan kering dari perhitungan bulan basah. Rumusnya itu Q sama dengan jumlah rata-rata curah hujan bulan kering dibagi jumlah rata-rata curah hujan bulan basah dikali 100%. Dari persamaan itu dapat digolongkan iklim sebagai berikut. Dia itu ada zona A, dia itu sangat basah, kisarannya itu 0 lebih besar dari Q tapi lebih kecil dari 0,143. Dan ada zona B, itu basah, kisarannya itu 0,143 lebih besar sama dengan Q tapi lebih kecil dari 0,33. Dan ada zona C, dia itu agak basah, kisarannya itu dari 0,33 lebih besar sama dengan Q tapi lebih kecil dari 0,600. Dan dia itu ada zona D sedang, dia itu kisarannya 0,600 lebih besar dari sama dengan Q tapi lebih kecil dari 1,00. Dan dia itu ada yang zona E, dia itu agak kering, kisarannya itu 1,00 lebih besar sama dengan Q lebih kecil dari 1,670. Dan dia itu ada zona F, dia itu kering dan kisarannya itu 1,670 lebih besar sama dengan Q lebih kecil dari 3,00. Dan dia itu ada zona G, dia itu sangat kering, kisarannya itu 3,00 lebih besar sama dengan Q tapi lebih kecil dari 7,00. Dan dia itu ada luar zona H, dia itu luar biasa kering, dia itu kisarannya itu 0,007 lebih kecil dari Q dan lebih besar sama dengan Q dan lebih kecil tidak terhingga. Ketiga itu ada klasifikasi Haldeman, dia itu bulan basah sama dengan curah hujan lebih besar 200 mm per bulan. Dan ada bulan kering itu sama dengan curah hujan lebih kecil sama dengan 100 mm per bulan. Dan ada zona A, itu bulan basahnya itu lebih besar 9 kali berturut-turut. Dan ada zona B, bulan basahnya itu antara 7 sampai 9 kali. Dan ada zona C, bulan basahnya itu antara 5 sampai 6 kali. Dan ada zona D, dia itu bulan basahnya antara 3 sampai 4 kali. Dan ada zona E, bulan basah itu antara 2 sampai 3 kali. Dari praktikum ini adalah untuk menentukan tipe iklim menurut klasifikasi Köppen. Yang kedua, untuk menentukan tipe iklim menurut klasifikasi Schmidt-Ferguson. Dan yang ketiga itu untuk menentukan tipe iklim menurut klasifikasi Haldeman. Alat dan bahan yang digunakan itu, alatnya itu berupa kalkulator, alat tulis, dan buku data. Sedangkan bahan yang digunakan dalam praktikum ini adalah data curah hujan. Prosedurnya itu disiapkan alat dan bahan, dihitung data curah hujan bulanan dalam tabel. Yang ketiga itu disesuaikan data curah hujan bulanan itu, yaitu termasuk dalam klasifikasi iklim Köppen atau Schmidt-Ferguson dan atau Haldeman. Dan yang keempat itu dihitung rata-ratanya, dan terakhir itu dibuat pembahasan dan disalin ke dalam buku data. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.